kembali lagi di Tentang Wanita bersama Sahabat Wanita. Di sini kita udah punya narasumber yang kece nih dari ada Dokter Kartika, spesialis obstetri dan ginekologi. Ya, apa kabar nih Dokter Tika? Alhamdulillah baik, sehat, semuanya sehat. Alhamdulillah. Ya, Dok, ini kan tadi saya habis ngobrol sama Mbak Novi tentang nyeri haid nih, Dok. Oke. Mbak Novi kebetulan lagi haid terus Oh, sering nyeri nih, sering Dok. nyeri ya? Iya, hampir tiap bulan, setiap datang bulan. Di hari kedua biasanya. Terus Boleh sakit nanya langsung nggak banget. nih ke Mbak Novi? Oh, boleh Dok. Apa namanya? Nyerinya itu setiap kali menstruasi hari pertama, kedua, atau sampai selesai menstruasi? Hanya di hari pertama dan kedua pada saat Banyak-banyaknya. banyak-banyaknya. Oke. Jadi tapi nggak sampai yang bikin mengganggu aktivitas. Kadang sampai migrain. Oh, Itu terus gimana, bukan Dok? yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang kalau udah migrain, biasanya kalau Terus jadi untuk terganggu ya, kalau karena untuk aktivitasnya, pusing. jadi pusing sebelah gitu. Betul. Aduh, Ya. rasanya dokter. Jadi gini, dysmenorrhea itu kan gangguan nyeri pada saat menstruasi, ya kan? Dan itu sebenarnya semua orang mengalami pada saat menstruasi, semua perempuan. Itu terjadi karena hormon progesteron yang menyebabkan kontraksi pada rahim. Ya, dan kontraksi itu fungsinya sebenarnya untuk mengeluarkan darah-darah menstruasi yang ada di dalam rahim sehingga biar bersih keluar. Sebenarnya intinya seperti itu. Nah, tiap orang ambang rangsang nyeri itu beda-beda. Ada yang dengan level 1 itu udah ngerasa nyeri banget. Ada yang mungkin level 8 ya biasa-biasa aja kan gitu kan. Iya. Ambang rangsang orang beda-beda. Nah, apabila dysmenorrhea itu sudah mulai mengganggu aktivitas, itu yang kita sebut sebagai dysmenorrhea yang sudah nggak benar intinya gitu. Ya, jadi kalau udah mulai mengganggu dengan saat menstruasi nyeri kok sampai yang tadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas, intinya seperti itu yang harus mulai kita cari tahu penyebabnya dan harus kita mulai terapi. Tapi kalau misalnya, iya. Tapi kalau misalnya nyeri aja mules-mules, tapi masih bisa aktivitas. masih bisa aktivitas, ya masih oke-oke aja, gitu. Lah itu normal nggak, dokter? Yang tadi aku bilang bahwa kalau sudah mulai mengganggu aktivitas, kita sebut sudah nggak normal. Karena semuanya sebenarnya mengalami. Sebenarnya itu terjadi kalau kontraksi rahim yang untuk mengeluarkan sisa darah menstruasi. Nah, makanya kalau misalnya sudah mulai menemukan sesuatu yang nggak normal, ya harusnya periksa. Nah, kalau misalnya di dokter kandungan nanti akan di USG. Kita lihat kira-kira ada apa sih, ada kelainan apa sih kan gitu kan. Apakah murni karena daya ambang rangsang nyerinya yang rendah atau ada sesuatu yang lain. Itu USG-nya itu pas dapatnya atau sebaiknya memang pas menstruasi. Menstruasinya Ya, gitu, jadi kita berarti. bisa tahu kan gitu. Oh, gitu. Gitu. Ya, ini kan udah dijelaskan ya Dok tadi, berarti nyeri haid itu atau dysmenorrhea ya Dok biasanya disebut dalam medis ya. Itu kan kadang ada juga Dok yang pada mungkin bukan saat haid tapi saat premenstrual syndrome Dok atau sebelum haidnya. Nah, itu dianggap normal atau enggak sih Dok kalau nyeri haidnya atau itu kan nyeri berarti nyerinya sebelum haidnya ya Dok. Itu dianggap normal atau enggak ya? Jadi kalau sebelum menstruasi biasanya kita sebut sebagai premenstrual syndrome ya kan. Nah, itu sebenarnya memang karena ada hormon yang berperan di situ. Dan kalau memang sudah yang kuncinya adalah satu, kalau sudah mulai mengganggu aktivitas, sudah pasien itu sudah nggak nyaman ya harusnya kita cari tahu penyebabnya, ya. Mungkin kadang-kadang kan misalnya pasiennya udah mulai merasa pusing sebelumnya, kita cek HB, darah rutin, kita cek apakah darah HB-nya rendah atau enggak, gitu. Bisa jadi karena itu atau mungkin ada kelainan yang lain, misalnya apakah ada kista, kemudian ada endometriosis, yang itu juga menjadi salah satu predisposisi dysmenorrhea. Berarti banyak sebabnya juga ya. Banyak faktor, ya. Terus dokter kalau usia
mempengaruhi disminor nggak? Sebenarnya secara tidak langsung ya. Secara langsung sebenarnya tidak berpengaruh, cuma ada beberapa yang di usia yang terlalu dini itu juga akan meningkatkan risiko dismenore. Mungkin kan kedewasaan orang ya kan? Iya, betul. Itu juga berpengaruh, sehingga kalau yang anak kecil di bawah 17-20 tahun mungkin dia akan ngerasa nyeri itu dirasakan berlebihan gitu. Jadi kadang-kadang ya harus kita evaluasi, harus kita cek apakah ini benar-benar sesuatu yang harus kita terapi atau bukan. Jadi kalau misalnya memang sampai mengganggu aktivitas atau ini, lebih baik memang konsultasi ke dokter spesialis ya dok? Ya, lebih bagus konsultasi, apakah kita temukan sesuatu kelainan atau enggak. Kalau misalnya ternyata pada waktu USG nggak ada apa-apa ya Nggak berarti apa-apa ya sudah dok? Aman ya dok? aman gitu kan, Berarti daripada berarti dinilai disminorenya normal, masih normal normal. hanya karena faktor tadi yang saya bilang ambang rangsang orang beda-beda Beda-beda gitu. tiap orangnya. Betul. Kalau stres dokter Iya. itu Memperberat ya. iya, itu Kan juga cuma dismenore. itu juga mempengaruhi nggak sih dokter? Berpengaruh. Sangat berpengaruh. Berpengaruh. Jadi mungkin karena stresor meningkatkan hormon sehingga sitokin gitu kan, sehingga meningkatkan vasokonstriksi dalam rahim dan itu akan memperberat dismenorenya. Oh, makin berat dok. Iya, jadi makanya kalau kadang kita ada dismenore ya salah satu terapinya adalah istirahat cukup, manajemen nyeri kan gitu kan. Kadang-kadang ya kita harus menenangkan diri, ambil nafas panjang, tahan 5 detik, keluarkan pelan-pelan kan gitu. Iya memang kadang berat sih ada dok kalau terapinya gitu dok. Iya, gitu. Jadi ada beberapa yang bisa mengurangi intensitas dismenorenya. Ada yang namanya senam dismenore. Oh, ada ada ya, Dok? namanya. dokter informasi dari sahabat wanita di sini. Senam disminor ternyata. Jadi apa namanya peregangan sih sebenarnya, intinya peregangan pada otot-otot perut gitu kan. Seperti misalnya kita merentangkan tangan, kemudian kaki ditarik ke belakang kan gitu. Oh, Terus posisinya kayak berarti gini. ya berdiri kan, Oh, posisi berdiri. berdiri, kemudian kaki satu tekuk, kemudian yang satu Dipanjangin ya, gitu. gitu. Mungkin nanti editornya bisa Iya, ngasih bisa contohnya. ngasih contoh. Terima kasih. Di foto ini Gerakan-gerakan peregangan gitu. Kemudian yang kedua kompres air hangat. Oh, gitu. Iya, jadi mungkin kadang-kadang kalau kita di rumah yang agak susah alat, ya udah ambil Botol, botol, biasanya. botol ya betul. Saya pikir itu tuh mitos dokter. Enggak, jadi dengan kompres air hangat kan ada terjadi pelebaran pembuluh darah, kalau kita bilang vasodilatasi pembuluh berarti darah. yang menyebabin nyeri itu karena penyempitan Pembuluh darahnya betul, menyempit. gitu. Ya, vasokonstriksi ya dok berarti. Itu. Tadi kan sebenarnya udah dibahas ya dok beberapa untuk penyebab dismenore itu apa aja. Salah satunya adalah endometriosis dan lain-lain. Itu ada penyebab lain nggak sih dok selain hanya karena nyeri haid atau endometriosis atau yang lain-lain? Ya ada beberapa, misalnya ada kelainan jenis uterus. Ya, jadi kelainan jenis uterus itu ada beberapa. Misalnya pernah dengar nggak jenis uterus yang bentuk hati? Iya, ada kan? itu dok. Itu karena kantong rahimnya ada 2. Jadi dari iya. hati sisi kanan ada kantong rahimnya sendiri, sisi Yang kiri ada kiri kantong ada. rahimnya sendiri. Itu juga bisa bikin menyebabkan dismenore. dismenore. Kista juga bisa. Gitu. Kenapa sih kalau endometriosis itu bisa bikin nyeri? Karena kebanyakan ya ini yang bikin dismenore itu berat banget kalau endometriosis itu ada di dalam otot-otot rahim. Gitu. Kadang-kadang kita sebut endometrioma. Jadi endometriosis itu adalah suatu kantong yang isinya cairan yang sifatnya seperti rahim. Jadi pada saat menstruasi dia akan mengeluarkan darah menstruasi. Nah,
kantong-kantong itu kan kecil, Iya. Iya. misalnya diameter mungkin ya 2 mili, setengah senti Iya. kan gitu. Tapi begitu dia diisi 1 tetes, 2 tetes darah sedikit pun, kantongnya jadi membesar, jadi teregang kan gitu kan. Itu yang bikin sensasi nyerinya di Nyerinya situ. di situ. Nah, sebenarnya tuh bahaya nggak sih, Dok, kalau dari endometriosis sendiri tuh kita kapan perlu Mewaspadainya. waspada atau Iya. kapan nih perlu Gejalanya gimana harus ya operasi dokter? kah atau bisa dengan obat kah kayak Ya, gitu. jadi yang tadi kuncinya bahwa kalau kita sudah mulai merasakan bahwa dysmenorrhea itu intensitasnya sangat besar, sangat berat, kemudian sampai mengganggu, benar-benar mengganggu aktivitas kita pada saat menstruasi, ya harusnya kita cek apakah ada endometriosis, apakah ada Kista itu kista, tadi. gitu, apakah ada kelainan Yang bentuk lain uterus gitu. atau yang Iya. lainnya. Kalau memang ternyata itu ada endometriosis atau kista, ya perlu kita obatin, gitu kan. Obatin itu tidak berarti bahwa kalau kista tuh pasti operasi, Operasi enggak ya, Dok? Kita lihat diameternya dulu kan gitu. Obat juga bisa dengan hormonal sehingga akan menekan hormon-hormon yang membuat dia membesar. Gitu. Ah, iya, berarti tidak hanya dengan operasi ya, Dok. Ya, Ada nggak harus apa? operasi, Nggak harus operasi ya, iya. Dok. Obat-obatan juga bisa. Obat-obatan Bisa, juga bisa, bisa. iya. Gitu. Nah, ini Dok, mau nanya untuk tadi kan sebenarnya udah sempat dibahas ya, Dok, untuk tips-tips untuk meredakan nyeri Nyeri di apa namanya pada saat Pada nyeri haid menstruasi gitu. ya. Untuk mencegahnya sendiri ada caranya nggak sih, Dok? Ya. Tips atau cara menurut Dokter Jadi Kartika? intinya adalah pola hidup sehat, ya kan? Pola hidup sehat yang mengurangi makanan junk food, fast food, karena di situ juga pasti ada kandungan yang tidak membuat tubuh kita menjadi sehat kan gitu. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup gitu Iya. ya, Dok? Olahraga juga untuk meningkatkan kekuatan otot-otot di perut juga kan gitu, untuk relaksasi juga kan. Boleh nggak sih dokter kalau pada saat haid itu ada nih, saya pernah dibilangin gini, jangan minum air dingin gitu. Nanti darahnya mengendap terus bikin sakit Perut. haid. Nah itu Ya sebenarnya antara mitos dan nggak mitos ya. emang bener dokter. Sebenarnya kalau Jangan dari dilihat dari hubungannya ya. jangan minum air dingin banyak-banyak gitu. Jadi kalau pas haid tuh kalau mau pesen Jadi ini ya, apa gitu, aduh mikir ya. dapat gitu. Gitu. Iya sebenarnya kan kalau dilihat dari alurnya aja sebenarnya udah beda ya. Kita minum air dingin, masuk ke dalam lambung, kemudian diserap oleh usus, nyampe ke rahim nggak apa gitu. Bener juga itu kan. Iya. Berarti saya dibohong. Tapi mungkin itu berhubungan dengan tadi yang mengurangi dysmenorrhea dengan kompres hangat mungkin ya. Tapi sebenarnya ya secara garis langsung berhubungan sih nggak berhubungan gitu kan. Berarti masih bisa minum es. Boleh. Apalagi ini mitos Alhamdulillah ya Allah bisa minum es. Kirain tuh kalau lagi haid terus nggak boleh minum es itu tadi. Kalau kopi dokter. Kopi ya. Jadi kalau kopi ada hubungannya. Jadi kan kopi itu mengandung kafein. Iya kan. Itu nyampe ke rahimnya kapan dokter? Kan tadi kalau air putih kan nggak nyampe. Betul. Kalau kopi Air putih dingin ya, bukan air putih. Iya. Kalau air putih ada kandungan apa dong gitu kan, iya. cuma air aja kan gitu kan. Sementara kalau kopi di dalam kopi ada kafeinnya. Iya. Kafein itu bisa berpengaruh membuat vasokonstriksi. Apa itu? Vasokonstriksi itu penyempitan pembuluh darah tadi yang punya resiko untuk memperberat dysmenorrhea. Nyeri perutnya tadi ya, Dok? Iya. Berarti bisa nyerap gitu dokter? Kafeinnya bukan. Kafeinnya. Jadi di dalam kopi ada kandungan kafein. Kafein itu di dalam tubuh akan mempunyai efek vasokonstriksi kalau gitu. pas Nyeri, menstruasi. nyeri. Tapi kalau minum kopinya jauh-jauh hari sebelum menstruasi ya sebenarnya nggak ngaruh. Berarti intinya Ya semi mitos ya. gitu. Ini mau tanya nih, Dok. Mitos yang tersebar di masyarakat itu kan banyak ya, Dok. Salah satunya adalah ada yang bilang kalau
sering nyeri haid itu Mhm. katanya bikin mandul. Nah, Itu bener nggak itu. sih dok? Ya, makanya kalau ada nyeri yang berlebihan akan kita cek. Harus Endometriosis, dicek. kista, Mm-mm. gangguan rahim itu kan akan berpengaruh ke Hmm. kesuburan kan gitu. Kesuburan. Jadi tidak Oh. semua dysmenorrhea itu pasti berhubungan dengan Dengan kemandulan kemandulan, kan iya. gitu. Tergantung penyebab endometriosnya tadi. Tergantung Gitu. penyebabnya Kalau tadi. penyebabnya karena dysmenorrhea itu karena endometriosis, karena kista, karena gangguan kelainan bentuk ya pasti berhubungan. Tapi kalau karena pola hidup aja, tapi nggak ada kelainan anatominya ya kemungkinan sih nggak juga Enggak sih. juga. Tapi kalau dari hasil USG misalnya normal-normal aja ya berarti Ya memang udah, berarti Nah, aman. kita ya. cari faktor lain Lah. kalau misalnya ada kasus infertilitas. Infertilitas, gitu. iya. Jadi tidak murni karena endometriosisnya. Itu kalau membahas infertilitas nanti kayaknya Bisa akan ada tambah lanjut. ya. Ya, sebagai eh, penutup nih dok, untuk sahabat-sahabat wanita di rumah, Iya. ada pesan nggak dok untuk yang sering nyeri haid nih, Oke. terutama Tip untuk mengurangi mengurangi rasa nyeri haid, mungkin. heeh. Terus Selain untuk- mungkin dengan minum obat ya dok, karena jujur saya sendiri pun setiap bulan pasti mengalami. Iya, betul. Ya, sama. Semuanya Kadang juga sampai pasti. guling-guling. Tapi biasanya itu terjadi di hari pertama, Pertama, kedua kedua. menstruasi. Iya. Pada saat menstruasinya Banyak-banyaknya, banget kan gitu. betul. Mencegah terjadinya dysmenorrhea. Sebenarnya tadi kan udah tahu kriteria dysmenorrhea apa. Iya. Jadi kalau cuma mules-mules biasa, oh wajar, nggak ada Wajar, apa-apa. berarti ya, Tapi nggak ada salahnya kalau tetap kontrol ke dokter untuk Iya, cari tahu betul. kira-kira ada kelainan apa enggak. Ya, jadi itu tadi ya dok, bahasan tentang nyeri haid bahaya atau enggak. Jadi sebenarnya nyeri haid itu dialami oleh semua wanita nih sahabat di rumah ya. Betul. Asalkan tidak mengganggu aktivitas, terus nyerinya masih Normal, ya masih normal bisa ditahan aja. ya istilahnya. Itu masih wajar karena ternyata semua wanita mengalami hal yang Betul, sama iya. gitu. Dan tadi juga udah dijelaskan untuk kapan red sign-nya ya dok, Iya. istilahnya kapan Harus mulai periksa aware gitu jadinya ya. terhadap nyeri haid yang berlebihan gitu. Tadi juga udah dijelaskan nih untuk mencegahnya gimana, untuk mengatasinya juga gimana, jangan lupa Tips-tipsnya ya juga. tips-tipsnya, Iya. terus cara mencegahnya juga udah Iya. dijelaskan tadi sama dokter Kartika ya. Iya. Ya, ceritamu di Tentang